Tentunya yang satu belum dapat rekomendasi atau belum jadi direkomendasikan oleh YouTube, kita timpa dengan video yang kedua, lalu kita timpa lagi dengan video yang ketiga. Itu tidak boleh. Nah, bagaimana caranya supaya rekomendasi kita itu stabil dan tidak rusak? Bagaimana cara terbaik mengupload video? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel tutorial. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya. Apa-apa saja yang akan kemungkinan channel teman-teman itu ditolak monetisasi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa-apa saja ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh YouTube, tapi itu yang tertulis ya. Kalau yang tertulis, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa pelanggaran-pelanggaran yang harus kita hindari. Tapi di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman apa pelanggaran yang tidak tertulis dari YouTube dan itu bisa membuat channel kita juga ditolak monetisasi. Dan ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Jadi di sini saya sudah mencatat dan sudah mengumpulkan apa-apa saja yang akan saya sampaikan berdasarkan apa yang pernah saya alami. Jadi teman-teman simak video ini sampai habis supaya saya tidak ingin nanti ketika teman itu mendaftar monetisasi, channel teman-teman itu ditolak monetisasi. Nah, supaya teman-teman tidak capek-capek upload video dari sekarang, setelah itu berharap channel teman-teman itu didaftarkan monetisasi, tapi setelah mendaftar monetisasi, pengajuan dari channel teman-teman itu ditolak gara-gara ada beberapa video teman-teman karena melanggar ketentuan atau kebijakan dari YouTube. Jadi simak video ini, saya akan jelaskan apa saja yang harus teman-teman hindari supaya channel teman-teman itu lolos monetisasi. Oke, jadi simak video ini sampai habis ya. Nah, untuk yang pertama, buat teman-teman yang sekarang fokus di video vlog, video panjang ya. Jadi video panjang, hati-hati dalam membuat konten yang ada memasukkan anak-anak teman-teman di dalam video tersebut. Nah, memang tidak semua ya, tapi saya pernah mengalami ketika di channel vlog saya, waktu itu channel saya langsung dapat teguran dari komunitas YouTube. Nah, kalau sudah mendapat teguran, itu video kita langsung dihapus ya teman-teman. Dan saya mendapat hukuman selama 3 bulan atau 90 hari. Jadi selama 90 hari saya sudah mendapat teguran pertama. Sehingga saya harus menghabiskan selama 90 hari masa hukuman. Nah, selama 90 hari saya tidak boleh mengupload video. Sebenarnya bukan tidak boleh sih. Kita boleh mengupload video, tapi saya takut ketika selama 90 hari masa hukuman dari channel saya itu masih berjalan, saya takut melakukan pelanggaran kedua. Karena kalau kita melakukan pelanggaran kedua, tentunya kita cuma dapat satu jatah pelanggaran lagi. Nah, karena untuk melanggar pedoman komunitas YouTube itu kita diberi 3 kesempatan ya. Kesempatan pertama yaitu pelanggaran pertama. Nah, pelanggaran pertama ini kita tidak boleh melakukan pelanggaran kedua. Tapi kalau kita masih melakukan pelanggaran kedua selama 90 hari masa hukuman dari channel kita itu masih berjalan dan kita mendapat pelanggaran ketiga, di pelanggaran ketiga itu channel kita langsung dibekukan ya, langsung di banned oleh YouTube dan kita tidak bisa mengelola akun kita lagi. Nah, itu yang saya takutkan. Jadi selama 90 hari saya tidak mengupload video gara-gara konten anak-anak itu tadi. Nah, seperti apa konten anak-anaknya? Nah, yang waktu itu saya mendapat 2 buah pelanggaran dari 2 video ya. Video yang pertama yaitu ketika saya membawa anak-anak main ke sebuah taman. Nah, di taman itu ada sebuah ayunan dan saya mengayunkan anak saya itu di dalam sebuah video. Jadi posisinya saya mengayunkan anak saya di dalam sebuah video di atas ayunan itu. Dan itu kan saya anggap hanya sebuah video biasa yang namanya kita membuat anak senang, ikut bermain dengan anak. Tapi malah video saya dianggap melakukan pelanggaran oleh YouTube dengan alasan yaitu konten kekerasan anak di bawah umur. Jadi sebenarnya sistem dari pelanggaran YouTube itu saya juga tidak tahu ya kenapa video tersebut bisa dianggap pelanggaran. Ya, ini logika kita saja. Mungkin saja ketika saya mengayunkan, tentunya di dalam video tersebut ada dampak negatifnya. Ya, mungkin karena resikonya kemungkinan besar anak itu akan jatuh atau segala macam. Ya, mungkin dari segi itulah mungkin ya YouTube menganggap video saya itu
melakukan konten kekerasan terhadap anak. Dan saya menganggap juga mungkin secara logika ketika saya mengayunkan anak saya itu karena saking gembiranya kan juga berteriak, bersuara. Jadi mungkin karena bersuara tersebut sistem YouTube itu menganggap kita menyiksa anak, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, di video saya yang kedua yang juga mendapatkan pelanggaran dan dihapus oleh YouTube, yaitu video ketika saya memandikan anak. Nah, jadi ketika saya memandikan anak ini, video ini juga dihapus oleh YouTube dan saya juga mendapat pelanggaran oleh YouTube. Nah, apa alasannya? Ya tetap sama, melakukan kekerasan anak di bawah umur. Nah, logika saya lagi, ini kan hanya kesimpulan kita saja. Karena kita tidak mendapat penjelasan dari YouTube secara rinci dari segi apa kita melakukan pelanggaran. Nah, cuma kesimpulan saya yaitu tadi, ketika saya memandikan anak, saya mengguyurkan air dari mulai kepala si anak itu tadi, dan ketika itu anak saya itu karena saking senangnya juga berteriak. Nah, jadi mungkin saja ketika saya mengguyurkan air di kepala anak saya itu, nah mungkin karena si anak ini juga mengeluarkan suara, ya mungkin di situ video saya ini dianggap juga melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, jadi saya lakukan banding videonya, saya juga tetap tidak mendapat respon. Tetap video saya itu tetap dihapus dan banding saya tidak diterima. Nah, itu hal-hal pertama yang secara logika ya, yang tanpa kita sadari ternyata juga dianggap pelanggaran oleh YouTube. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati, ini yang khusus yang ngevlog ya, yang bersama keluarga, yang ada hubungannya dengan anak. Biarkan, saran saya sih biarkan anak itu bermain, jangan kita sentuh, jangan bersama kita. Ya kalau kita berlari-lari berdua anak di dalam video atau main, ya bagi saya itu tidak masalah ya. Asalkan jangan kita sebagai tokoh di dalam tersebut membuat anak ini seolah-olah tersiksa, padahal anak ini ketawa ya. Jadi itu mungkin kesimpulan yang pertama yang harus teman-teman hindari ya. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya rekaman perjalanan. Nah, ini vlog juga karena video channel saya ini yang ini fokus di vlog ya. Nah, di video perjalanan ini ada salah satu video saya juga dianggap melanggar pedoman komunitas, tapi tidak kena teguran. Hanya melanggar pedoman komunitas, dianggap video saya ini berbahaya dan bisa membahayakan keselamatan. Nah, setelah saya pelajari, ternyata untuk video vlog perjalanan ini, kita harus melakukan atau mengisi suara di dalam video kita itu. Menjelaskan seperti, ya teman-teman bisa lihat sendiri ketika ada artis atau siapa ngevlog, dia menjelaskan, oke teman-teman sekarang kita berada di sebuah wisata ini segala macam. Nah, jadi hal tersebut yang membuat menjelaskan kepada sistem YouTube itu tadi bahwa video ini hanya sebuah vlog. Tapi kalau kita melakukan rekaman perjalanan dengan hanya merekam sebuah perjalanan di atas motor atau di atas mobil tanpa ada suara, nah itu juga dianggap nantinya membahayakan keselamatan dan itu juga akan tidak lolos monetisasi ya teman-teman. Jadi video perjalanan. Jadi teman-teman hati-hati juga ya yang ngevlog di jalan. Ini sebagai bahan masukan aja buat teman-teman. Nah, video selanjutnya yang harus teman-teman hindari, yang kemungkinan besar video teman-teman itu atau channel teman-teman itu ditolak monetisasi, yaitu video rekaman di tempat konser ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang merekam video di tempat konser, itu hati-hati ya. Dan sebisa mungkin janganlah diupload ke channel teman-teman. Karena apa? Video di tempat konser itu, apalagi konser musik ya, kalau konser musik itu sudah pasti nanti video teman-teman itu mengandung klaim hak cipta, musik yang memiliki hak cipta. Nah, jadi musik yang memiliki hak cipta itu bukan saja musik yang kita masukkan secara sengaja dalam proses editing di dalam video kita, tapi musik yang tanpa sengaja masuk atau terekam di dalam video kita, tapi ketika diupload terdengar jelas musik itu aransemennya seperti apa, musiknya, liriknya seperti apa, terdengar jelas, itu akan terbaca oleh sistem YouTube kalau musik itu memiliki hak cipta dan video teman-teman itu berkemungkinan akan ditolak monetisasi. Bukan kemungkinan lagi ya, itu sudah pasti ditolak monetisasi karena terdengar jelas. Apalagi konser musik, tentunya memang kita berada di sebuah konser yang musik itu lagunya yang dinyanyikan, sedang dinyanyikan oleh si pemiliknya, walaupun itu pemiliknya ya. Tapi kalau kita rekam, kita masukkan ke dalam sebuah video kita, tentunya
itu akan tidak lolos monetisasi video teman-teman. Jadi hati-hati konser musik, jangan sekali-kali teman-teman upload video konten musik. Oke. Nah, selanjutnya yaitu yang membuat video teman-teman ini bukan masalah tidak diterima monetisasi ya. Ini hanya pelanggaran ringan sebenarnya, dan channel teman-teman tetap lolos monetisasi, tapi inilah yang menyebabkan video teman-teman itu sepi penonton. Nah, apa? Yaitu spam di kolom komentar. Nah, kenapa dan bagaimana? Seperti apa spam di kolom komentar? Nah, spam di kolom komentar itu contohnya mungkin di channel A teman-teman berkomentar dengan bahasa atau kata-kata seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman mengunjungi channel si B atau channel lainnya, tapi karena malas mengetikkan di kolom komentar, teman-teman hanya copy paste komentar yang sudah teman-teman tulis di channel A itu tadi, lalu mengcopy pastenya menempelkannya di channel B. Jadi komentar di channel A, channel B, dan channel C itu komentar teman-teman itu sama, bahasanya sama, kata-katanya sama. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi boleh kita berkomentar sebanyak mungkin di channel siapapun, mengunjungi channel siapapun, tapi bedakan kata-katanya, bedakan bahasanya. Jangan kata-kata itu saja yang kita copy karena malas mengetik, kita tempelkan di channel orang lain juga atau di channel berikutnya. Itu akan membuat rekomendasi dari video teman-teman itu rusak, karena channel teman-teman itu sudah terdeteksi melakukan spam komentar. Jadi hati-hati ya buat teman-teman berkomentar. Makanya ketika ada komentar yang berjenis ke arah spam seperti itu, saya jarang like komentar tersebut, karena saya juga tidak ingin nanti rekomendasi dari video saya dan channel saya juga rusak gara-gara spam komentar seperti itu. Nah, yang terakhir yang perlu teman-teman hindari yaitu spam konten. Nah, ini yang berikutnya, spam konten. Kenapa spam konten? Mungkin teman-teman karena saking semangatnya teman-teman mengupload video secara brutal. Nah, sebenarnya itu juga tidak boleh. Kenapa? Ketika mengupload video secara brutal dalam 1 menit atau dalam 5 menit kita langsung mengupload ini, langsung publik, ini upload lagi, ini upload lagi, itu tidak boleh. Rekomendasi kita itu akan rusak, dan istilahnya rekomendasi kita itu akan seperti apa ya, tidak satu arah jadinya. Belum lagi rekomendasi dari sistem itu merekomendasikan video yang ini, tahu-tahu kita sudah timpa lagi dengan video yang nomor 2. Tentunya yang satu belum dapat rekomendasi atau belum jadi direkomendasikan oleh YouTube, kita timpa dengan video yang kedua, lalu kita timpa lagi dengan video yang ketiga. Itu tidak boleh. Nah, bagaimana caranya supaya rekomendasi kita itu stabil dan tidak rusak? Bagaimana cara terbaik mengupload video? Nah, cara terbaik mengupload video menurut saya yang sudah saya praktekkan sampai sekarang, ketika kita mengupload video, upload video pertama, lalu dalam hitungan beberapa jam, biarkan video itu mendapatkan penonton dulu, biarkan mendapatkan rekomendasi dulu. Nah, sudah beberapa jam setelah mendapatkan rekomendasi, baru kita upload video yang kedua. Nah, setelah video kedua juga kita lihat sudah mendapatkan rekomendasi, sudah mendapatkan penonton, baru kita upload video yang ketiga. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan langsung secara brutal seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, itulah beberapa hal yang tanpa sengaja di luar nalar kita, yang di luar yang tertulis oleh pelanggaran yang telah ditetapkan oleh YouTube. Ada beberapa hal yang kemungkinan besar yang harus teman-teman hindari. Nah, itulah tadi. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.